Ya, besok hidup lagi pagi apa yang kita kerjain? Sholat semuanya, cari rezeki, macam-macam semuanya. Nah, itu makna qasrul amal, anjuran untuk memendekkan angan-angan kita. Ya. Wal isti'dad li baghtatil ajal. Ya, hadis tadi juga selain menganjurkan kepada kita untuk memendekkan angan-angan, jadi jangan menunda kebaikan, kerjain yang ada saat itu dari yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang kita jauhkan, juga mempersiapkan untuk setelah kematian, li baghtatil ajal, karena ajal itu datangnya tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما آمين. وعن أنس رضي الله عنه قال. Hadis selanjutnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Sayyidina Anas berkata, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat garis, khatta khututan. Garis, kalau di situ ada gambarnya enggak? Nah, tinggal lihat masing-masing itu. Garis, bikin garis kotak. Ya. Kotak itulah ajal, ketentuannya itu. Kotak tuh ketentuan ajalnya manusia. Kemudian di tengah ada garis tengah, ya kan? Itu angan-angannya, harapan-harapan, cita-cita. Amal ya, bukan amal, tapi pakai alif. Amal, harapannya tuh tengah-tengah. Sampai kelewatan kan, apa yang ngelewatin. Nah, dipotong sama apa tuh? Nah, itu dia ajalnya itu. Garis yang pendek itu ajalnya. Angan-angannya panjang banget tuh, sampai ngelewatin garis seandainya masih hidup, tapi di tengah-tengah dipotong oleh apa? Kematian. Ajalnya sampai situ doang untuk kotak. Nah, tengah-tengah itu yang kecil-kecil apa itu? Ujian hidupnya, amal-amal ibadahnya yang baik yang buruk gitu. Itu gambaran, Nabi gambar tuh. Ya. Lalu Rasul berkata apa? Faqala hadhil amalu wa hadha ajaluh. Hadhihi al-amalu. Ini angan-angannya nih si fulan. Angan-angannya itu tadi yang garis tengah tuh. Terus panjang, ya. Wa hadha ajaluh. Dan garis yang kecil ini tuh yang memutus angan-angannya itu. Itu namanya ajal, atau disebut juga nih kotak itu tuh ajalnya dia. Semua orang pasti punya ajal, punya masa ketentuan dia hidup di dunia, ya. Fa bainama huwa kadzalik idz jaa al-khattul aqrab, itu dia. Ketika orang itu, fa bainama huwa, ketika dia berada dalam keadaan seperti itu, di tengah-tengah angan-angannya, ya, panjang, kemudian di satu sisi dia memang sudah ditulis ajalnya. Idja'a, tiba-tiba datanglah khattul, garis yang pendek, yang terdekat, itu yang memotong angan-angan itu. Itu yang kelewatan garis itu angan-angan yang lebihnya itu, yang nggak sampai, ya. Rawahul Bukhari. Nah, artinya angan-angan manusia sangat banyak. Maka ada istilahnya tulul amal,
yang baik, ada tulul amal yang nggak baik. Tul panjang angan-angan, berpanjang angan-angan. Yang baik yang bagaimana? Yang membawa dia segera melakukan kebaikan, itu namanya berpanjang angan-angan yang baik. Jadi angan-angannya di sini dalam hal kebaikan, itu yang bagus. Oh, seandainya ntar saya mati, belum sempat melakukan sesuatu, belum sodakoh, belum berinfak, belum silaturahim, belum sambung silaturahim, belum berbuat baik kepada orang tua, belum berbaikan kepada saudara. Nah, angan-angan dia angan-angan dia terhadap akhirat, karena dia bakal hidup selama-lamanya nanti di akhirat. Takut selama-lamanya ini justru keblangsak selama-lamanya. Maka sebelum dia meninggal, dia selesaikan permasalahan hidupnya di dunia. Adapun tulul amal yang berpanjang angan-angan yang terlarang, yang nggak bagus, tercela, mazmum, itulah tulul amal, berpanjang angan-angan yang di situ menunda dirinya dalam melakukan kebaikan. Ntar aja dah, disebutnya Imam Haddad mengatakan tulul amal itu berpanjang angan-angan yang dilarang apa? Istish'aru baqa'il hayah, katanya. Merasa hidupnya lama. Coba hati-hati. Merasa dirinya nggak mati besok, besokan jaga, pokoknya aku masih lama dah. Lalu dia tidak melakukan kebaikan, menunda. Kenapa? Merasa masih besok, matinya masih bentar, masih lama. Berapa tahun lagi gue mati? Ya Allah, padahal nggak tahu, besok bisa jadi dia mati. Ya. Nah, dengan angan-angan yang tinggi, yang panjang inilah, lalu dia menunda, entar aja dah. Ngajinya belakangan, sedekahnya belakangan, nyumbang masjidnya belakangan, macam-macamnya melakukan amal solehnya ke belakangan. Sekarang ngapain? Santai aja dulu dah. Kolu, ya, mancing, apa lagi dah? Ngobrol, ngapain? Nonton bola, Piala Eropa, kedua lagi Amerika aja juga kan gitu. Ya, kata orang nonton juga kagak, ya, nggak ada hawa atau hawa, nggak ada keinginan kita, ya, karena kita tinggal umur kita segini-gini doang, manfaatin yang ada buat baca Quran, buat berbuat baik, beramal soleh, sholat berjamaah dan yang lain-lainnya, ya. Rawahul Bukhari, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, hadis selanjutnya merinci daripada garis-garis yang dibuat oleh Nabi tadi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, beliau berkata, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam murabba'an, itu dia. Nabi membuat garis kotak, khatta, murabba, kotak tadi itu, persegi panjang. Wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu, bikin kotak, kemudian Nabi bikin garis lagi di tengah, fil wasat, panjang terus sampai kharijan minhu, sampai keluar tuh garis. Wa khatta khutatan, khututan atau khutatan, bisa dua, ya. Dan Nabi bikin lagi garis-garis kecil, siharan. Nah, itu garis yang kayak sisir tuh, kecil-kecil. Ila hadzal ladzi fil wasat min janibihil ladzi fil wasat. Ya. Nabi bikin lagi garis kecil-kecil di samping sisi, di sisi itu, dari tengah-tengahnya. Lalu Nabi jelasin, ya. Kalau yang nggak bawa buku tuh jadi gitu, kotak segi panjang, tengah-tengah garis, ngelewatin garis, terus di bawahnya ada garis kecil-kecil kayak sisir gitu. Kata Nabi apa? Hadzal insan, ini manusia contohnya kayak begini nih, dia hidup, kita. Wa hadza ajaluh, ini insan, manusia yang mana itu? Yang tengah, dia lagi hidup tuh, panjang angan-angannya, ya, garis tengah yang panjang banget.
Kemudian wa hadza ajaluh muhitan bih. Ajalnya mana? Itu udah kotak. Semua kita udah dikotakin udah. Udah ada ajalnya, masanya. Nggak ada kotaknya kebuka gitu. Udah kotak semua berarti udah ketahuan semua. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza ajruh. Nih kotak ini ajalnya nih. Masa dia hidup. Muhitan bihi, yang dia diliputi di dalamnya. Au qad ahata bihi, atau memang telah diliputi oleh ajal itu. Wa hadza alladhi huwa kharijun ajaluh. Dan ini ya, yang memutus harapannya itulah ajalnya tuh. Tengah-tengah putus tuh sama garis penutup. Inilah memutus, garis yang memutus ajalnya. Kharijun, ya begitu ada ajalnya, terputuslah angan-angannya. Wa hadhil khutut atau wa hadhil khutatus shighar al-a'rad. Ya, kemudian dan garis kecil ini, garis-garis kecil tuh bahwa adalah al-a'rad, segala sesuatu yang terjadi dari amalan-amalannya. Ya, ini lihat di dalam syarah. Wa hadhil khutat as-shighar al-a'rad. Garis-garis kecil itu tuh yang kayak anak sisir ya. Ma yuntafa'u bihi fid dunya fil khairi wasyarr. Itulah amal-amalnya manusia itu. Campur di dalam itu. Yang baik, yang buruknya. Kebaikannya, keburukannya, kejahatannya, kemaksiatannya, dan amal solehnya. Itu yang kecil-kecil itu. Fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Wa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Rawahu al-Bukhari. Maka apabila dia luput dari garis yang satu, maka dia akan kena nahasyahu, digigit, kena ancaman dengan garis yang selanjutnya. Misalnya dia nggak mati lagi melakukan amalan ini, mungkin nanti meninggalnya dalam keadaan yang setelahnya. Tuh, fa in akhtau hadza nahasyahu. Kalau dia luput dari garis ini, nahasyahu hadza, maka dia akan kena dengan kegigit dengan garis yang lain. Wa in akhtahu hadza, luput lagi, lewat lagi ajalnya istilahnya. Emang belum, berarti belum waktunya mati. Nahasyahu hadza, maka dia akan digigit, kena dengan garis yang lainnya. Sampai pada akhirnya tuh ujungnya. Ya. Hadza rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa hadhihi suratuhu. Inilah gambarannya tadi. Maka di dalam hadis ini sesuai dengan judul bahwa kita dianjurkan untuk qasrul amal, at-tahrid ala qasril amal. Jadi jangan terlalu berpanjang angan-angan yang sehingga menunda kebaikan kita. Yang ada aja, yang kita lewat, yang kita alamin saat itu kerjain waktunya. Masa ketika kita hidup pagi, jangan kita nungguin sore. Itu kata Ibnu Umar kemarin, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kau berada di waktu pagi hari, maka kerjakan kewajiban yang di pagi itu. Kewajiban yang berhubungan dengan Allah, kewajiban mencari rezeki sebagai kepala rumah tangga, kewajiban yang lain yang fardu ain ataupun fardu kifayah. Apalagi apa perintah yang wajib doang, sunnah ngetin ya. Yang sunnah itu yang bikin kita banyak untung. Kalau yang wajib udah jelas harus itu, dan wajib itu terbatas. Tapi yang sunnah ini yang paling banyak. An-nawafil disebutnya, satu hal-hal yang disunnahkan. Bisa dia sholat sunnah ataupun baca amalan sunnah yang lainnya, zikir, baca Quran, silaturahim, dan yang lain-lain banyak. Akhlakul karimah, itu bagian dari sunnah yang wajib kita kerjain tuh pagi. Bukannya wajib doang, apalagi yang sunnah itu yang bikin kita untung. Maka disebut, diibaratkan sesuatu yang wajib itu seperti modal. Orang mau usaha,
Orang kalau mau usaha pasti kan ujung-ujungnya pengen dapat apa? Untung. Lihat si fulan itu dagang, wah kebunnya lebar banget. Dulu nggak punya apa-apaan. Dulu datang bahkan dari jauh, misalnya pendatang, apa namanya itu? Pendatang ya, gitu. Perantau biasanya gitu. Kadang udah punya kebun lebar banget, bahkan jadi tuan tanah misalnya. Oh ada usahanya ini, nah kenapa itu? Pengen kayak si fulan. Pengen gimana? Itu bisa kebunnya lebar, tanahnya nambah, kontrakannya ada. Ya udah, dia dagang. Punya apa dulu orang dagang? Modal. Pengen kayak si fulan, ada untungnya gede banget, maka kudu punya modal. Sama dalam urusan ibadah, pahala. Mau banyak pahala kita, luar biasa, maka modalnya dulu punya. Yang wajib kita kerjain, yang fardu ain kita kerjain. Lalu setelah yang wajib kita kerjain, terus kita jaga, kita bagusin, kita cakepin. Sholatnya kita jaga, kita jaga waktunya, terus kita koreksi sholat kita. Kemudian yang sunnah, nah sunnah itu apa sifatnya? Untungnya. Kalau yang wajib seperti modal, begitu orang dagang kan udah laku dah tuh, beli. Balik modal pertama, begitu modal udah balik, apa habis itu? Ada untung. Nah, ibadah gitu juga. Yang wajib kita kerjain, itu modalnya. Nah, kita mau dapat untung di mana? Dengan sunnah-sunnah. Ya. Nah ini dia. Maka idza asbahta fala tantudhiril masa, kata Ibnu Umar. Kalau kau berada di waktu pagi hari, kerjakan apa yang sesuatu yang harus kau lakukan, yang kau diperintahkan oleh Allah, yang wajib ataupun yang sunnah. Juga yang dilarang jangan kau kerjain. Jangan nungguin ntar, jangan nungguin sore. Tadah, nggak bisa nih nahan ini maksiat, jangan. Yang wajib kita kerjain, yang dilarang kita jauhin. Nggak pakai nungguin besok. Fala tantadhiril masa, jangan sampai nungguin sore. Begitu juga wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kau berada di sore hari, sore malam kita masih hidup, apa yang harus kau lakukan pada malam itu? Kerjain yang wajib, yang sunnah. Sekarang nih, ini malam nih ada pengajian, ngaji kita. Itu aja udah. Ya, selama kita masih sehat, alhamdulillah kita mampu ngaji, pergi ke masjid, ngaji, infak, sedekah. Ya. Besok hidup lagi pagi. Pagi apa yang kita kerjain? Sholat semuanya, cari rezeki, macam-macam semuanya. Nah itu makna qasrul amal, anjuran untuk memendekkan angan-angan kita. Ya. Wal isti'dad li baghtatil ajal. Ya, hadis tadi juga selain menganjurkan kepada kita untuk memendekkan angan-angan, jadi jangan menunda kebaikan, kerjain yang ada saat itu dari yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang kita jauhkan, juga mempersiapkan untuk setelah kematian, li baghtatil ajal, karena ajal itu datangnya tiba-tiba. Ya, kita nggak tahu. Bahkan disebut oleh Nabi, al-mautu aqrabu ghaibin yuntadhar. Al-maut aqrabu ghaibin yuntadhar. Kematian, mati itu aqrabu ghaib, perkara gaib. Mati siapa yang tahu? Mati kita kapan? Nggak ada yang tahu. Gaib, tapi dia paling dekat. Saking dekatnya kita nggak tahu tuh, misterius. Itulah sifatnya kematian. Aqrabu ghaibin yuntadhar, yang memang kita tinggal nungguin doang udah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, pasti bakal mati. Yuntadhar, tinggal nungguin doang. Nungguin apa? Sesuatu yang nggak kelihatan. Kapan dia? Cepat dia. Ketika kita udah merasa kita cepat bakal mati, kita bakal mati nggak kayak lama-lama lagi. Nah itulah yang dikatakan fungsinya aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Banyakin oleh kalian ingat mati. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah wa tuzhidukumud dunya. Karena mengingat kematian, maka itu akan mengingatkan kau tentang akhirat. Pikirin kita tentang akhirat kita ntar gimana. Jadi mau ibadah, kebaikan dan yang lain-lainnya. Wa tuzhidukumud dunya, dan menjadikan kalian zuhud terhadap dunia, nggak pelit. Itu arti zuhud ya. Nggak pelit, nggak bakhil. Kalian punya harta, sedekahin, infakin di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa? Karena takut dia mati belum melakukan kebaikan dari hartanya. Takut dia mati belum melakukan dari umur, usia dan kesempatan yang Allah berikan. Itulah
maknanya mengingat kematian, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali sab'an, badir, segeralah kalian, bil a'mal, dengan melakukan amalan yang berapa? Sab'an, yang 7 ini. Artinya badir bil a'mal, segeralah kalian melakukan amal-amal soleh sab'an, sebelum datang yang 7 ini. Kalau dalam hadis Nabi yang lain, igtanim khamsan qabla khamsin. Kalau kata Oma, anak di lagu itu, ada Oma, gimana dah, lupa syairnya, ya. Jaga sehatmu sebelum sakitmu, jaga kayamu sebelum fakirmu, dan macam-macam tadi sebutin. Badiru bil a'mali, kalau dalam hadis lain badiru bil a'mali shalihah, itu maknanya segeralah kalian melakukan amal-amal soleh sab'an, sebelum datang 7 keadaan. Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan, apakah kalian akan menunggu? Artinya nggak ngapa-ngapain, nggak segera melakukan kebaikan, nggak beramal soleh, ngapa-ngapain, diem aja udah. Duit ada, harta ada, diemin aja udah. Tempo dia demen banget sama ngeliat tabungannya, iseng-iseng ngeliat kemarin tabungan gue dah, kata girang banget tuh, 500 juta. Besok mau ngorban nih, kita yang ngorban nih, ya. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah berikan kepada engkau adalah nikmat. Al-kautsar, nikmat yang banyak. Al-kautsar ada artinya haud, telaga yang di surga. Al-kautsar punya makna juga ay ni'matun katsirah, nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan juga menyembelihlah, berkurbanlah, ay li rabbika, juga karena Tuhanmu. Itu, ya. Nah, ini kita pikirin, kita siapin. Sebab ini udah masuk tanggal berapa ini sekarang? 18 Zulqa'dah, ya. 3 minggu lagi kali kita. Kira-kira 3 minggu lagi. Nah, kita siapin apa itu harta kita, buat kita keluarin, lalu kita berikan hewan kurban sebagai taqarruban, pendekatan diri kita kepada Allah, juga sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki karunia yang memberikan, kerjaan, gaji, penghasilan, kontrakan, semuanya udah, itu semuanya dari Allah. Nah, Al-Kautsar. Maka ketika datang syariat kurban, apalagi syariat kurban datangnya setahun sekali. Nah, ambil kesempatan ketika masih hidup pada hari raya kurban, kita mampu, jangan kagak berkurban. Sehingga kata Imam Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan, aku benci orang yang mampu, seorang muslim yang mampu tapi tidak berkurban. Oh. Benci atau benci? Gedeg orang Betawi. Bahasanya nggak ada begitu. Aku gedeg, aku benci orang yang kaya, punya duit, nggak mesti harus banyak duitnya ya. Kan korban tergantung ukurannya, berapa misalnya yang kambing berapa harganya, ataupun yang andilan berapa, tergantung kita. Kuncinya cuma 2, orang melakukan kebaikan itu, apalagi kayak ngorban gini. Karena ngorban itu kita infaknya, bahasanya keluarin hartanya kagak 100-200, kagak dikit, banyak. Jadi harus ada 2, apalagi nih harus 2 dia, niyah wa himmah. Nah, itu kata ulama, niat ama himmah. Himmah itu apa? Disebut jihad, kesungguhan. Ke bahasa hadis jihad, walakin jihadun wa niyah. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi, setelah fathu Makkah maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, udah normal lagi. Walakin jihadun wa niyah, yang ada seterusnya sampai kalian meninggal adalah apa? Bukan hijrah lagi secara zahir, tapi jihadun wa niyah, kesungguhan kalian dan niat kalian dalam melakukan kebaikan.
Bahasa lainnya ulama nyebut himmah, kesungguhan, cita-cita. Niat sama himmah. Nggak cukup pakai niat doang. 10 tahun yang lalu sampai sekarang nggak ngorban ngomong kalau ketemu orang, gue pengen banget ngorban, ngomong doang. Bisa kan mengambil duit, rokok tiap hari bisa. Nah, niat udah ada. Ayo buktiin himmah, jihadnya, kesungguhannya. Ya, jangan sensitif dengan jihad. Kalau kata jihad, mau perang aja dah. Ya, langsung dikata radikal. Jihad maknanya kesungguhan. Dia udah niat pengen korban. Ayo jihad, apa? Sungguh-sungguh.